Sebentar, suster ya. 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 Pertama-tama selamat siang, suster, Bapak Siang, Ibu Pak. Purba. dan narasumber. Kami Siang, dari Pak. SMP. Siang. Kami dari SMP Katolik Cinta Kasih Kota Tebing Tinggi akan mencoba menampilkan naskah akademik yang sudah kami rancang. Apa nampak? Nampak, Pak, nampak. Nampak, Pak. Ya, langsung saja ke berisi lembar pengesahan naskah akademik. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan nanti? Ini yang tampak dokumen 2 kurikulum. Ini dokumen naskah akademik. Oh, sebentar. Ini yang masih Bu Ratnawati, sebentar. Iya, Pak. Oh, Pak Januar. Ya, udah tampak, Pak. Ya. Kemudian daftar isi belum begitu lengkap, lembar halaman juga tidak ada. Pada daftar isi langsung kami tampilkan di situ pendahuluan. Dalam pendahuluan itu berisikan latar belakang, tujuan dari naskah akademik, dan metode-metode yang digunakan untuk menyusun naskah akademik. Kemudian bab 2, telaah akademik, yang terdiri dari kajian filosofis, kajian sosiologis, kajian dari yuridis, dan kajian teoritis. Kemudian bab ketiga, ruang lingkup materi. Itu kami bertolak pada, yang pertama bertolak dari kehidupan nyata atau sadar pasar, kemudian nilai-nilai inti, selanjutnya pendekatan 7 unsur kebudayaan, apa ini? Koncariningrat, dan bersumber pada kebutuhan anak yang hubungannya dengan ruang, waktu, niat, bakat, dan perkembangan psikologi. Selanjutnya, evaluasi pengalaman kurikulum yang sebelumnya. Bab keempat itu berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Mungkin bab 1 pendahuluan pada naskah akademik itu menjelaskan sedikit tentang sejarah dari SMP kita di Tebing Tinggi, serta budaya-budaya yang ada di Tebing Tinggi. Kemudian tujuan penulisan naskah akademik itu mungkin saya langsung aja, Pak, ya, nggak usah disampaikan. Langsung, Metode, Pak. iya, metode. Bab kedua, telah akademik, kajian filosofi. Dalam kajian filosofi ini yang kami gunakan adalah filosofi dari orang Batak. Filosofi dari orang Batak. Dan juga termasuk Ki Hajar Dewantara. Kemudian kajian sosiologi. Ini tentang budaya-budaya yang ada di Tebing Tinggi, tapi karena sekolah kita juga hanya mayoritas suku Batak, ya mungkin juga semua mengarah ke budaya-budaya suku Batak. Untuk kajian yuridis itu kami jelaskan
menjamin atau kebebasan setiap sekolah untuk membuat naskah akademik. Yang kami jaga memang nanti apakah Dinas Pendidikan Tebing Tinggi kurang menerima, yang selama ini kan hanya kami mengerjakan yang ada dari Dinas Tebing Tinggi, Dinas Pendidikan Tebing Tinggi, dan tidak pernah merancang naskah akademik. Kemudian kajian teoritis. Dalam kajian teoritis kami menjelaskan teori pendidikan klasik, teori pendidikan pribadi, teori teknologi pendidikan, dan teori interaksional pendidikan. Yang terakhir teori nilai-nilai pendidikan. Bab yang 4, ruang lingkup materi. Yang pertama, bertolak dari kehidupan nyata sekolah atau sadar pasar yang berhubungan dengan era industri dan teknologi yang canggih. Dari nilai-nilai budaya kehidupan nyata sekolah, itu kami dapat nilai nalar yang pertama fleksibel, rasional, adaptif, kerjasama, sabar, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, dan apresiatif, realistis, kreatif. Kemudian nilai kebaikan hati yang kami dapat adalah toleransi, perhatian, otentik, percaya, ketulusan, mudah didekati, apa adanya, dan semangat. Sedangkan nilai religiusnya atau agama, kepekaan akan Tuhan, hormat, empati, kejujuran, optimisme, pengampunan dan belas kasih, peduli dan terbuka. Kemudian nilai-nilai inti, nilai-nilai inti pelindung yayasan. Nah, sini sedikit memang kami jelaskan tentang apa yang dapat dilakukan oleh Bosco masa hidupnya tentang yang berhubungan dengan pendidikan. Maka didapat nilai-nilai dari Bosco setelah kami telusuri: peduli terhadap kaum lemah dan kaum muda, perhatian terhadap kaum lemah dan kaum muda. Yang ketiga, pengampunan dan belas kasih kepada orang yang berbuat kesalahan, kerjasama dalam membangun komunitasnya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Kemudian nilai-nilai inti berdasarkan nilai-nilai budaya yang ada di Tebing Tinggi, tapi ya pada umumnya di sekolah kita suku Batak yang mayoritas, dan 7 unsur budaya Koncaraningrat, serta nilai-nilai yang pada pelindung yayasan. Maka didapat nilai-nilai tersebut antara lain mengandalkan Tuhan dalam hidup, hidup persaudaraan, kepedulian pada lingkungan hidup, kreatif dan kerja keras, adiktif. Ini kami implementasikan ke dalam tabel. Nilai-nilai inti yang sudah dapat kami implementasikan ke dalam tabel yang berisikan nilai-nilai utama dan serta indikator. Sampai di situ mungkin yang pada tabel. Nah, tabel 1.1 yaitu tabel nalar. Nah, nilai intinya nalar, keutamaannya fleksibel, indikator sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada nomor 1 itu menyatakan indikator sikap, yaitu menunjukkan sikap mudah diarahkan, luwes dan penurut. Kemudian indikator pengetahuan nomor 2,
menghasilkan sikap untuk diarahkan, luwes, dan penurut. Kemudian yang ketiga, nomor 3-nya menyatakan indikator keterampilan, melakukan sikap mudah diarahkan. Jadi, apakah itu semua saya sampaikan? Bersih nggak lapak karena waktu sudah pukul 13 ini. Terima kasih, Step. Singkat saja ya. Kemudian ini lalu tadi 7 unsur pendekatan dari Koncaraningrat itu nggak perlu saya sampaikan, Suster ya. Ya Pak, lanjut Pak. Lanjut Di saja. ke bawah gitu aja Pak, dipercepat. Ini kok siap makan ini. Nah, langsung saja ke evaluasi pengalaman kurikulum sebelumnya. Evaluasi yang kami dapat yaitu hasil dari evaluasi untuk digunakan dalam pengembangan naskah akademik dan kurikulum. Yang pertama, pengembangan naskah akademik dan kurikulum belum bertolak pada nilai-nilai utama sekolah yang dapat digunakan untuk pandu. Aduh, malah terpental ini. Padahal lagi asik-asiknya ya. Ya. Bentar ini. Pak Purba udah kemarin udah ini hilang. Masih berapa sekolah lagi, Sister? Satu apa sudah? Satu lagi Mas Indi. Iya. Apa kita lanjutkan saja dulu? Ya, lanjut dulu, Pak Sister. Purba. Nanti Ya. habis itu kita mendengarkan evaluasinya, Pak Purba. Pak Purba. Kita lanjut ke SMP Budi Murni Laubalang. Kepada Ibu Indri, dipersilahkan. Ya, terima kasih narasumber, Suster. Setelah kami perhatikan tadi dari beberapa sekolah, bagus, dan kami mulai dari naskah akademik nanti dibawakan Indri Guru Ginting, dan sudah terlanjur kami kirim ke Pak Ketua dan juga Suster. Tapi yang sudah kami kirim itu udah kami revisi 3 kali lagi. Nah, dan mohon maaf atas penyusunan kurikulum ini, rupanya setelah saya perhatikan apa yang ada di naskah akademik itu diangkat kembali untuk landasan kurikulum ke kurikulum. Ternyata ini semalam kami rapatkan, kami buat landasan kurikulum yang baru lagi. Kapan siapnya kalau terus-terusan hal-hal baru? Mantap, Bapak. Jadi sebenarnya yang di landasan akademik itu diangkat ke kurikulum. Makanya oleh sebab itu mohon maaf kalau kurikulum masih dalam proses, rupanya dibuang aja yang semalam kami rapatkan itu. Kami angkat aja langsung dari landasan naskah akademik. Oleh sebab itu mohon kepada Ibu Guru Ginting untuk bisa yang sudah kita perbaiki itu tolong di share screen, dan kemudian itu yang masuk nanti ke Google Classroom. Itu harapan kami persilakan. Oke, baik. Saya akan share screen naskah akademik yang sudah kami revisi. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Masuk, tampak Ibu. Langsung di scroll cepat aja ya, Bu. Oh ya, jadi perubahan yang sudah kami lakukan setelah kemarin kita diskusi yang pertama, yang
di bab 2 kami sudah buat landasan teorinya, kami buat landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologisnya. Kemudian di bab 3 ada kami tambahi sinergi antara Corvelus, pelajar Pancasila, dan nilai budaya. Oke, ini pendahuluan kemarin sudah kita presentasikan. Lalu di bab 1 kami juga ada ubah sedikit, kami buat yang bagian B, tujuan dan fungsi. Inilah bab 2 yang sudah kami revisi, kami buat landasan filosofisnya. Nah, berhubung karena waktu kita sudah hampir habis ini, jadi ini di skip saja ya. Ini adalah yang ingin kami tunjukkan, perubahan yang kami buat yang di bab 3, yaitu sinergi antara nilai inti, Corvelus, pelajar Pancasila, dan budaya. Semua sudah dipresentasikan. Inilah yang baru kami revisi dari naskah akademik yang sudah kami buat sebelumnya. Nilai keutamaan atau nilai inti dari Yayasan Don Bosco ada 3, yaitu rasional atau akal budi. Ini nilai keutamaannya ada fleksibel, rasional, adaptif, kerjasama, lalu disinergikan dengan karakter Pancasila. Nilai inti yang pertama itu kami buat sinerginya dengan karakter Pancasila, yaitu gotong royong, mandiri, kreatif, beralat kritis. Lalu nilai budayanya kami buat di sini, kami angkat dari budaya Batak Karo, yaitu runggu. Di dalam runggu, dalam budaya Batak Karo ini kan runggu ini artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan. Jadi pada saat runggu itu sudah pasti ada di situ kerjasama, seperti itu, kerjasama, bernalar kritis, karena apa yang akan didiskusikan itu bagaimana mengambil keputusan secara kreatif, seperti itu, gotong royong. Lalu yang kedua, untuk nilai inti religion atau agama, kami buat karakter Pancasilanya, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kami angkat nilai budayanya, yaitu tentang budaya Karo ada harapan masyarakat Karo, ada tuah sangat menjua-jua, yaitu menerima berkah dari Tuhan. Ini penjelasannya semua tentang tuah sangat menjua-jua ini sudah ada di naskah akademik di bab 3. Lalu yang ketiga, loving kindness atau kebaikan hati untuk pelajar Pancasilanya, yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu berarti di sini sudah masuk toleransi, karena kita harus bisa menerima budaya suku bangsa lain dan bahasa dan sebagainya. Lalu yang kami angkat dari unsur budayanya yaitu kerja tahun. Nah, ini kan kalau kerja tahun biasanya ada budaya saling mengunjungi, di situ sudah ditunjukkan sikap kepedulian, keramahan, atau solidaritas dan sebagainya. Lalu ertutur atau berkenalan. Dalam budaya ertutur itu dari situ sudah kita tunjukkan sikap perhatian, sopan santun, dan sebagainya. Lalu bab 4 penutup ini juga ada kami revisi tentang penutupnya. Apakah perlu dibacakan lagi, Suster? Tidak usah, Bu, sudah kita baca ini sama. Iya, inilah yang kami buat penutupnya, lalu daftar pustakanya. Daftar pustaka ini sebenarnya belum lengkap, ini mau kami tambahi. Ada sebagian kutipan yang kami ambil belum ada di daftar pustaka ini. Nah, jadi inilah naskah akademik sederhana yang kami buat. Jadi untuk para narasumber dan kepala sekolah di sekolah yang lain kami harap masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kita berikan waktu ini kepada narasumber kita untuk memberi tanggapan maupun masukan kepada beberapa sekolah yang baru dibacakan.
pada Mas Hendy, Pak Heri, Pak Adi kami berikan waktu. Suster, Belum Pak narasumber, Januar Sir. udah. Saya minta tolong interupsi. Gimana? Ya, silakan. Boleh, Sir? Ya, Boleh, silakan Bapak. Pak Tuhan. Ya, untuk sekalian nanti juga kepada narasumber kan. Saya mau bertanya, nanti di kurikulumnya itu apakah memang dimasukkan di situ tujuan pembelajaran? Karena tadi saya lihat juga di kurikulum beberapa sekolah memuat tujuan pembelajaran. Apakah itu bukan di RPP? Kalau seandainya itu di kurikulum, apakah sama nanti persis dia dengan tujuan pembelajaran di RPP? Itu ya, yang mau saya tanya kepada narasumber. Lalu kepada teman-teman kepala sekolah, untuk penyebutan Santo Yohanes Bosco supaya kita samakan. Santo Yohanes Bosco, bukan Santo Yohanes Don Bosco. Ya, tidak ada donnya kalau masuk Yohanes. Santo Yohanes Bosco biasa disebut Don Bosco. Ya, supaya kita samakan. Terima kasih atas kesempatan interupsi, Suster. Terima kasih Pak Sitohang. Kami berikan waktu ke narasumber. Ya, saya jawab ya, Pak Sitohang. Terima kasih banyak pertanyaannya. Yang dimasukkan di dalam dokumen kurikulum atau naskah kurikulumnya, tujuan pembelajaran adalah konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa? Menurut para ahli bagaimana? Seperti itu, Pak. Terus kemudian di dalam merumuskan tujuan pembelajaran bagaimana? Memakai rumus ABCD. Audience, behavior, condition, degree. Tetapi di dalam prakteknya kemudian memakai BACD. Behavior, audience, condition, degree. Itu yang dijelaskan. Bukan tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran, bukan tujuan pembelajaran struktur keteladanan yang sedang kita buat ini. Jadi konsepnya begini. Kurikulum ini dibuat sebagai panduan frame berpikir para guru. Kadang para guru itu juga belum tahu bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajaran objektif. Menurut para ahli demikian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diambil dari indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran diturunkan dari kompetensi dasar. Maka di dalam menyusun tujuan pembelajaran mempergunakan rumus ABCD. Cara menyusun atau membuat tujuan pembelajaran seperti ini. Nah, itu yang ada di naskah kurikulum kita, Pak. Kemudian di dalam prakteknya saat guru membuat RPP, guru membuka buku kurikulum kita, kemudian membuat tujuan pembelajaran mata pelajaran dia di RPP. Jadi kurikulum kita sebagai panduan, Pak. Begitu, Pak Sitohang. Terima kasih. Berarti di kurikulum itu tujuan pembelajaran bukan tujuan setiap keutamaan, bukan? Bukan. Bukan ya. Bukan. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya. Nanti tujuan pembelajaran di keutamaan itu di RPP mereka masing-masing, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Sama-sama Pak Sitohang. Pak Januar tadi yang evaluasi tadi bagus Pak untuk kita evaluasi bersama-sama Pak. Ya, Pak Januar silakan tampilkan lagi Pak yang evaluasi kurikulum tadi Pak. Sebentar Pak ya. Itu mantap sekali itu Pak. Ini Pak Purba tadi tebing tinggi sepertinya evaluasi kurikulum sebelumnya. Jadi kalau evaluasi setiap setiap keutamaan, setiap tujuan, apakah dimasukkan juga di kurikulum ini? Secara umum dulu saja Pak. Secara umum dia Pak. Ya, karena begini, selama ini kan kita juga belum pernah melakukan evaluasi kurikulum ya Pak ya. Iya.
Nah, saat ini biarkan seperti itu dulu, Evaluasi. biarkan seperti itu, nanti di Terang naskah akademik berikutnya di penyempurnaan, baru kemudian lebih fokus ke sana. Mungkin saat ini akan ada hal-hal yang belum pas dan sebagainya, tidak apa-apa, Pak. Kita belajar bersama-sama untuk nanti mencapai ke ideal di dalam siklus desain kurikulum, di mana di situ ada evaluasi kurikulumnya. Tapi ini sudah dimulai luar biasa, Pak. Bagus banget. Gitu, Pak. Pasti kepala sekolah dan guru-guru yang bekerja yang penuh apa ya, sudah bukan berdarah-darah lagi ya mungkin ya. Ya betul, berdarah-darah lagi ya. Udah bukan berdarah-darah lagi, Pak. Masih awal ini ya. Mungkin kalau diiris sudah nggak keluar darahnya kali, Pak. Udah habis. Sudah habis. Itu tadi masukan yang baik dari Bu Suhukur itu. Cair kapan Pak Tohang? Tunggu tanggal mainnya, Pak. Belum ini. Mati lagi. Sudah hidupnya Pak. Ya, langsung yang paling bawah, Pak. Ya, betul. Mana lagi, Ben? Buka tahu dulu, Ada 4 itu. Ini sudah, Pak. Ya. Oke, sudah masuk, itu sudah terlihat. Makasih, Pak. Memang untuk membuat draft refleksi suatu kegiatan atau draft evaluasi dari suatu kegiatan, kami juga maunya para Bapak narasumber memberi petunjuk atau menjelaskan sedikit tentang draft-draft atau format-format pembuatan refleksi kegiatan ataupun refleksi diri, serta refleksi evaluasi kegiatan dan evaluasi diri. Nah, demikian Pak yang kami tanyakan. Dari hasil evaluasi untuk kegunaan dalam pengembangan naskah akademik dan kurikulum adalah yang pertama, pengembangan naskah akademik dan kurikulum belum bertolak pada nilai-nilai utama sekolah yang ada, yang dapat digunakan untuk panduan bagi peserta didik. Memang itu berdasarkan kenyataan yang kami hadapi selama ini, Pak, di tebing tinggi. Kami tidak pernah membuat naskah akademik, hanya kurikulum atau KTSP langsung. Itu pun kebanyakan dilakukan dengan copy paste dari yang lain. Kemudian yang kedua, Pak, pengembangan naskah akademik dan kurikulum belum bersumber dari kebutuhan anak dan nilai-nilai budaya sekolah serta budaya masyarakat lokal. Padahal mungkin di undang-undang atau di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pak, ya, tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan itu kan bersumber dari budaya bangsa. Betul. Berdasarkan nilai-nilai yang ada di nilai-nilai budaya lokal. Tapi itu tidak pernah kami buat di tebing tinggi, Pak. Ya, Pak Purba. Pak Purba. Ya, Pak. Kita diskusi ya. Ya. Masih ingat tentang materi kami evaluasi kurikulum yang mempergunakan CIPP itu, Pak? Sudah buka, Pak. Nanti akan saya buka lagi nanti, Pak. Ya. Nah, begini, Pak. Betul sekali. Bapak mengatakan seperti itu. Di evaluasi itu nanti dicantumkan, Pak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas, pasal sekian dan sebagainya, kelihatannya tadi ada yang menuliskan tentang kebebasan akademik segala di situ. Wah, luar biasa. Iya, memang itu kami cantumkan, Pak, di situ tadi. Nah, supaya ada jaminan kebebasan kita untuk atau dasar kita untuk mempertanggungjawabkan kepada dinas setempat. Nah, di poin yang keberapa tadi yang Bapak menyampaikan itu tertuang di Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 itu dituliskan saja Pak di situ. Iya Pak. Ya. Jadi, pengembangan naskah akademik dan kurikulum belum bersumber dari kebutuhan anak dan nilai-nilai budaya sekolah serta budaya masyarakat. Ini dikasih citasinya Pak. Iya. Sumbernya. Wah, keren sekali itu Pak. Benar, artinya Bapak sudah bisa melakukan evaluasi input, evaluasi kurikulum. Input itu kan berdasarkan dari dokumen-dokumen yang ada. Iya Pak. Begitu. Sudah mulai masuk ke evaluasi kurikulum Bapak, luar biasa Pak. Pak Sitohang ini nampaknya Pak Januar Purba ditarik ke yayasan saja Pak untuk Ya, evaluasi kurikulum Pak. Setelah pensiun Bapak itu. Siap-siap 2 tahun lagi Pak. Pak Purba, Iya Pak. Purba, Bapak coba dalami terus evaluasi kurikulum Pak. Siap Pak. Dalami terus Pak. Belajar terus di evaluasi kurikulum sehingga Yayasan Don Bosco punya 1 orang yang kompeten di evaluasi kurikulum. Mudah-mudahan bisa Pak. Ya, termasuk yang nomor 1 ini Pak, pengembangan naskah akademik dan kurikulum belum bertolak pada nilai-nilai utama sekolah yang dapat digunakan untuk panduan bagi peserta didik. Nah, ini sumbernya dari mana Pak? Dituliskan di situ dengan citasi. Sehingga Berdasar. ya, nah Undang-Undang Dasar itu masukkan Pak sumbernya. Siap, Sehingga Pak. orang yang membaca ini, oh benar, SMP Tebing Tinggi sudah melakukan evaluasi kurikulum di evaluasi input, begitu. Iya Pak. Nanti kalau dinas mengatakan, loh ini sumbernya mana Bapak bisa mengevaluasi seperti ini? Tapi dengan membaca naskah Bapak yang sudah ada kutipannya itu kuat sekali Pak. Bisa berargumen di sana. Oke, terima kasih. Teruskan Pak. Keren Pak, keren banget Pak. Ini di evaluasinya keren banget. Ini sudah terakhir ya. Oke. Iya, terakhir. Ya, terima kasih Pak Purba. Makasih Pak. Menangkap ya. Oke, mari satu-satu kita bahas bersama-sama, kita bedah bersama-sama. Ada 3 sekolah, 1, 2, 3, 4 sekolah ya. Yang pertama, Saverius, Bu Porman, dan Pak Anderson tadi ya. Latar belakang pertanian dan itu yang ditanya personalia tidak usah dimasukkan ke dokumen naskah akademik Bapak ya, tidak usah dimasukkan karena tadi kita membidik 5-10 tahun ke depan naskah itu masih berbicara. Oke, itu saja yang pertanyaannya. Lalu di Maria Goretti Kabanjai ini semuanya udah baik ya Bapak Ibu, luar biasa apa yang sudah dikerjakan. Lalu memang kalau untuk menentukan bagaimana menulisnya, itu alangkah baiknya ini ya. Dari internet itu yang terakhir kita putuskan untuk menggunakan internet. Yang pertama adalah buku atau jurnal penelitian, buku-buku jurnal penelitian. Lalu kalau di sana tidak ada, baru browsing internet. Karena akademiknya supaya semakin kita jaga. Alur gagasan semua sudah ditangkap dengan baik oleh sekolah-sekolah Yayasan Yohanes, gimana tadi ngomongnya? Santo Yohanes Bosco. Karena kalau Don Bosco itu Don itu juga tuan nih. Don Adi, Don Heri, gitu ya. Don Juan. Itu juga sama. Lalu model-model bagaimana diimplementasikan, kemarin ada masukan dari Pak Heri untuk model-model. Bisa lihat di modul 8, kalau belum mudeng silahkan Ibu mendownload, Bapak Ibu mendownload apa yang sudah diberikan Pak Heri untuk
kado kenang-kenangan, kado Natal kita, buku-buku e-book kurikulum nanti bisa dipelajari lagi, bisa kita cari sumbernya di sana. Lalu ya tadi Pak Januar tadi sudah Pak Heri memberi pencerahan tentang evaluasi biasa. Dan untuk kita semua, Budi Murni Lau Baleng dan teman-teman, kita perlu menegaskan lagi antara nilai, keutamaan, dan praksis moral. Ini naskah akademik yang kami buat, misalnya ini. Ini ada sumbernya yang di sini ya. Ini orang lama yang membuat ini. Karena masih pakai catatan kaki. Malu saya. Ini adalah nilai. Ini atas-atas itu adalah nilai. Apa itu nilai itu? Nah, nanti silakan dibaca saja kalau naskah akademik ini jadi. Dan jadi itu maksudnya diterima oleh Bapak Ibu. Kami menyiapkan ini semua. Ini nilai. Nilai itu gambaran ideal tentang eudaimonia, itu artinya kebahagiaan sejati. Sangat dekat dengan yang transenden atau Tuhan. Nah, nilai itu perlu ditukikkan dalam kehidupan melalui pengalaman nyata yang empiris dalam keutamaan-keutamaan. Nah, keutamaan-keutamaan itu apa? Keutamaan-keutamaan memuat tentang rasa perasaan yang dikehendaki atau kehendak baik yang mendorong pribadi melakukan tindakan yang beralasan sesuai dengan etika, kebaikan hati nurani, serta akal sehat atau good sense. Kita pakai keutamaan-keutamaan ini dari Santo Santa Pelindung. Mengapa kok Santo Santa Pelindung? Karena dalam nilai itu butuh ini ya. Nilai itu butuh patron. Ya, kita membutuhkan keteladanan dari orang-orang baik untuk identifikasi diri, serta klarifikasi yang gamblang tentang konsep etika kehidupan yang kita bangun. Maka salah satu hal yang baik adalah keteladanan Santo Santa. Oke. Itu bagian dari identifikasi diri kita. Nah, keutamaan-keutamaan tadi Santo Santa, lalu kearifan-kearifan lokal. Karena di sana kearifan-kearifan lokal dari budaya kita itu ada nilai, ada etika, kebaikan hati, dan akal sehat yang akan mendorong kita untuk melakukan tindakan yang beralasan. Lalu praksis moral ini di sini praksis moral. Nah, esensinya kita hendak merealisasi nilai melalui keutamaan-keutamaan. Ini kita desain agar apa? Agar tidak jatuh dan tenggelam pada nafsu dan kedagingan manusiawi. Itu ada 3 hal pokok yang perlu kita sepakati bersama antara nilai, keutamaan, dan praksis moral dalam struktur keteladanan atau struktur teladan kita. Gitu ya, Bapak Ibu, luar biasa. Baik, dan kita lanjutkan perziarahannya bersama Pak Adi. Pak Adi sudah menyiapkan sesuatu ini namanya. Mari Pak Adi, kita nanti sampai mepet-mepet juga nggak apa-apa, karena ini perjumpaan yang terakhir kita di FGD ini. Ada pertemuan kedua untuk narasumber nanti. Iya Pak. Kami menunggu undangan dari Pak Situang. Oh, siap Pak. Enggak. Kami yang akan ke sana, semoga tahun depan kita sudah bisa tetap muka, Bapak. Ya, kami harapkan itu dalam hal penyusunan yang lebih baik. Nanti teman-teman kepala sekolah kan perlu bimbingan langsung itu. Ya. Ya, Bapak. Sebentar saja ya. Ya, mari Pak Adi. Sudah kelihatan. Sudah. Baik, terima kasih Suster, Bapak Ibu. Saya mendukung apa yang setelah dilakukan Suster, Ibu Bapak berdarah-darah menyusun naskah akademik, naskah kurikulum, mencari sumber, kemudian menggali nilai-nilai budaya dan sebagainya. Tentu ini menyita banyak waktu, lalu kita itu besok di tahun 2022 kita juga ada evaluasi kembali. Kalau kita melihat lini masa evaluasi program organisasi penggerak,
Yang tahun 2021 kemarin sudah dilaksanakan SMP itu Oktober yang lalu sebagai baseline, baseline, kemudian midline-nya September 2022, lalu endline-nya 2023. Nah, SMP sudah dilaksanakan kemarin. Nah, nanti ini yang mau saya sampaikan, bahwa jangan lupa ketika kita membuat ini semua, tujuannya adalah nanti kita akan juga dievaluasi bahwa siswa, guru terutama ya, siswa nanti di endingnya, tetapi sebelum sampai sana, guru kita yang kepala sekolah, instruktur, wakil kepala sekolah ya, juga akan dievaluasi bahwa yang SMP, kompetensi profesional, keterampilan, dan pengetahuan guru, berdasarkan apa yang kita ini juga, yang kita susun juga, guru memfasilitasi pembelajaran literasi, numerasi karakter siswa dengan lebih baik, berdasarkan apa yang kita susun, tentu kita mengambil, kalau tidak salah literasi karakter ya, numerasinya tidak. Kemudian lingkungan satuan pendidikan lebih memfasilitasi pembelajaran literasi karakter siswa, karena kita sedang membangun ekosistem sekolah yang unggul dengan menyusun naskah akademik, kurikulum, naskah kurikulum, kemudian di tingkat kepala sekolah, nanti kepala sekolah dan pengawas lebih mendukung dan memfasilitasi pengajaran literasi berdasarkan apa yang kita susun juga. Arahnya nanti ke sana, keterampilan manajemen dan sebagainya, lingkungan satuan pendidikan lebih memfasilitasi pembelajaran. Jadi memang kita harus memikirkan secara komprehensif, jangan sampai kita nanti juga kita habis energinya untuk memikirkan ini, tetapi kita harus save energi juga untuk di tahun depan dan di tahun 2023. Jadi jangan sampai kita kehabisan roh, pesan saya, jangan sampai kehabisan energi. Kita selalu harus profiling universe juga, supaya energi kita selalu ada, selalu menimba dari air kehidupan. Jangan sampai kita juga mengalami kekeringan karena mengalami kebosanan dan sebagainya. Tetapi kita harus mencari, menggali sumber supaya kita tetap dalam koridor tujuan akhir, muara akhirnya. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Suster. Mari selanjutnya Pak Heri. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Suster Parminauli, Pak Sitohang, Suster Kordia, dan seluruh kepala sekolah dan instruktur yayasan. Instruktur yayasan. Karena nanti teman-teman kepala sekolah ini akan menjadi instrukturnya yayasan. Nah kan teman-teman kepala sekolah ini sudah mendesain kurikulum, tapi sementara yayasan kan belum. Jadi nanti pengurus yayasan belajar dari teman-teman kepala sekolah untuk mendesain kurikulumnya. Ya, berbanggalah Suster, Bapak Ibu kepala sekolah, karena saat ini sudah bisa merencanakan dan mendesain kurikulum kita sendiri. Perjalanan ini panjang, dan 1 tahun ke depan belum tentu naskah akademik dan kurikulum, desain kurikulum ini selesai. Tetapi ada bagian yang sudah bisa diimplementasikan, yaitu misalkan ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler pramuka, kemudian bagaimana kita mengintegrasikan, menanamkan nilai-nilai yayasan, kemudian keutamaan-keutamaan Santo Santa Pelindung, kemudian filosofi budaya yang diangkat oleh sekolah di dalam sebuah desain pembelajaran ekstrakurikuler pramuka. Itu sudah bisa dilakukan. Itu sudah bisa dilakukan. Kemudian
Artinya begini ya, mungkin di naskahnya, di dokumennya, itu masih dalam proses pembuatan, tetapi kan frame berpikir, core value, keutamaan, filosofi budaya, kemudian profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, ini kan sudah ada semuanya. Maka ini bisa dipakai untuk merumuskan program dan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler, misalkan studi wisata ke Danau Toba, Pulau Samosir, ke Tuk-Tuk misalkan. Nah, di situ harus dirumuskan juga tujuannya apa. Tujuan studi wisata ke Pulau Samosir, ke Tuk-Tuk itu apa? Yang dapat dimasukkan nilai-nilai keutamaan, kemudian filosofi budaya yang bisa dimasukkan di dalam kegiatan studi wisata itu apa? Itu. Nah, nanti silakannya begini, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu Kepala Sekolah mengajukan anggaran ke yayasan, ditanya sama pengurus yayasan, kegiatan kokurikuler, kegiatan studi wisata ini tujuannya apa? Nilai-nilai yayasan yang masuk di situ apa? Kemudian apa namanya? Keutamaan yang mau ditanamkan di anak apa? Terus yayasan minta laporannya. Nah, begitu. Kira-kira nanti frame-nya akan seperti itu. Jadi di setiap lini yayasan sendiri juga bisa mengontrol. Mengontrol dalam arti di sisi, kalau mengajukan anggaran itu kan mungkin ada proposal yang masuk. Nah, di proposal ini dilihat, Bapak Ibu berarti harus membuat proposal yang agak rigid, agar begini ya, agar pembelajaran itu memang terdesain dengan baik. Dan porosnya ada di kurikulum yang kita buat ke sana. Saya yakin kalau pembelajaran ini terdesain dengan baik, strategi implementasi dari kurikulum itu dijalankan di 4 ini, pasti hasilnya akan baik. Begitu, Suster Cordia, dari saya sangat luar biasa tadi yang dikerjakan oleh teman-teman. Oh ya, satu hal saya ingin menyampaikan, untuk mencari sumber-sumber ilmiah, saya akan share ini sedikit saja. Misalkan gini, saya googling hubungan disiplin, karena tadi ada yang menuliskan keutamaannya disiplin, termasuk Santo Thomas II Binjai kemarin disiplin, dengan peningkatan pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada banyak, carilah yang ini, jurnal ilmiah, medianality.com ini ya, ini juga repositori usd.ac.id ini juga karya ilmiah. Begitu. Terus misalkan di sini saya dapat ini. Nah, yang tadi ya ekstrakurikuler. Jadi nanti di dalam mengapa memilih ekstrakurikuler pramuka, di sini ada kesimpulan. Selain itu ekstrakurikuler, saya besarkan biar kelihatan. Pramuka banyak manfaatnya, seperti dapat membentuk karakter dan kepribadian siswa, seperti karakter disiplin, beriman, berakhlak mulia, bertakwa, dan seterusnya. Nah, pada saat keutamaan disiplin itu mau ditanamkan di ekstrakurikuler pramuka, maka ini sebentar, deskripsi. Saya stop share, saya akan kembali ke
format kurikulum saya mana ya? Kerangka ini. Di penjelasan suplemen. Nah, ini ekstrakurikuler. Deskripsi. Nama ekstrakurikulernya pramuka. Pramuka. Deskripsi. Deskripsi ini bisa disampaikan tentang ekstrakurikuler pramuka di sekolah Bapak Ibu apa. Kemudian disampaikan juga ekstrakurikuler ini mampu meningkatkan disiplin bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus misalkan gini. Pramuka dapat meningkatkan disiplin siswa. Nah, ini anunya dari mana gitu. Referensinya apa? Referensinya apa? Ya di manage source tadi, kemudian new, kemudian itu jurnal. Jurnal artikelnya apa, pengarangnya siapa? Misalkan tadi pengarangnya first name-nya adalah Heri, last name-nya misalkan Bertus. Add, kemudian oke, namanya, judul dari artikel itu Pramuka meningkatkan kedisiplinan siswa. Judul artikelnya ya. Terus jurnalnya apa, kemudian dan seterusnya ya. Kemudian close. Nah, di sini kutipannya, kemudian saya insert citation, mana ini? Bertus Heri. Ini, klik. Nah, di sini sudah masuk. Kalau mau diedit, edit source, di sini dituliskan tahunnya 2021, halamannya halaman 34 sampai 39 misalkan. Ini nanti langsung berubah. Yes, oke, Bertus begini. Itu yang secara teknis yang artikel ilmiah bisa Bapak Ibu gali dari internet. Bisa juga ini Bapak Ibu. Ini masuk di ini. Scholar ini ya. scholar.google.co.id. Masuk di situ. Ini saya coba masuk ya. Saya masuk. Demikian. Kemudian klik di sini. Ini ditulis sikap adaptif siswa. Nah, cari di sini. Ini ada banyak artikel ilmiah. Ada banyak artikel ilmiah yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk mengisi konten di naskah akademik maupun di dokumen kurikulum. Begitu dari saya, Suster Cordia. Dulu memang kita tidak sampaikan, saat ini karena sudah secara teknis bisa diperdalam lagi. Terima kasih, Suster Cordia. Baik, terima kasih Pak Heri. Bolehkah sebelum Suster Cordia membuat ya minta maaf ya seperti memperpanjang waktu diskusi sebenarnya saya ini. Minta maaf Suster ya. Pak. Ya. Iya. Tidak apa-apa Pak. Asik ini Pak. Setelah melihat apa tadi timeline yang disampaikan oleh Pak Adi, maka timbul satu pertanyaan dalam pikiran saya bahwa nanti kan di tahun 2021 sepertinya sudah ada evaluasi ya. Kalau tidak salah tangkap saya bermuara ke peningkatan pembelajaran literasi, numerasi. Ya, sementara selama ini kita membahas mengenai nilai-nilai yang arahnya supaya siswa kita, termasuklah stakeholder kita guru-guru, berkarakter. Nah, pikiran saya inilah keunggulan masing-masing sekolah kita, karena kita melaksanakan kurikulum nasional, lalu ditambah dengan kurikulum kita sendiri yang berorientasi kepada
peningkatan karakter. Lalu saya bertanya, apakah nanti ada waktu kepada kami, terlebih-lebih kepada kepala sekolah dan guru, pelatihan khusus dalam hal peningkatan literasi dan numerasi ini? Apakah itu masalah metodologinya, apakah itu masalah materinya? Walaupun saya yakin seseorang yang berkarakter itu ya sudah memiliki kemandirian untuk otodidak lah, untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. Tetapi saya masih berharap guru-guru kita diberi suatu pelatihan yang fokus kepada peningkatan literasi dan numerasi. Karena itulah memang kelemahan kita yang dilihat oleh para pemerintah kita kan, dalam katakanlah PISA, entah apa lagi itu, di situ kita lemahnya. Itu pertanyaan saya kepada Pak Ade atau kepada Pak Heri dan kepada Pak Hendy. Mudah-mudahan itu menjadi pertanyaan kami kepada kepala sekolah. Terima kasih. Betul. Terima kasih Pak. Saya jawab sekalian Pak Tohang. Memang pada kesempatan kali ini, pada awalnya kita membuka pintu gerbang dulu ya Pak. Tentang mungkin pendekatan-pendekatan yang dulu kita gali bersama para misionaris untuk menegakkan cikal bakal pendidikan di Nusantara ini dengan menggalian nilai-nilai kebudayaan, lalu nilai-nilai dari berbagai macam hal, keutamaan-keutamaan, kearifan-kearifan itu, lalu sampai kita membuat payung besar dari masing-masing yayasan. Kita nilai adalah keutamaan-keutamaan nilai adalah dari yayasan. Ya, masing-masing yayasan ada 15 yayasan, kita sepakati akhirnya semua 15 yayasan itu sepakat nilai-nilainya yang dirindukan selama ini terjawab oleh yayasan-yayasan. Itu yang pertama. Lalu di tahun ini kita fokus pada yayasan, kepala sekolah, dan guru. Guru nanti gurunya mendapat porsi sedikit ketika di kuliah umum Bapak. Tetapi tahun 2022 kita akan memberi porsi lebih kepada guru ini Bapak. Jadi memang settingan itu kita buka. Ya, kita buka lalu kita masuki ke pembelajarannya di tahun 2022. Jadi untuk evaluasi nanti nampaknya kita tidak perlu merasa risau dan ragu-ragu Bapak dan suster, Bapak Ibu yang ada di sini untuk evaluasi, karena kita sudah melakukan hal yang terbaik. Yang kita perlu adalah mengawal hal yang baik ini tentang nilai-nilai, keutamaan ini supaya dapat semakin lestari, dan itu membuka banyak peluang untuk menjaga kualitas pendidikan kita. Kita di sini diajak dari nilai keutamaan yang nantinya akan kita turunkan dalam pembelajaran di tahun 2022 dengan project based itu, project based learning, project based teaching, dan project based living. Apa yang kita kembangkan di sini kita lanjutkan. Ya, semacam ada lagu yang baru itu ya, Rapmahita Manambori. Wah, ya. Dari mana Pak Hendy tahu semua ini? Jadi kita mulai dari awal bekerja sama, bergotong royong untuk masuk, ya, menumbuhkan nilai-nilai keutamaan lagi sampai nanti akhirnya berbuah dan kita rasakan bersama dalam pembelajaran kita, anak didik generasi emas kita. Begitu saja Pak, kita setelah mendesain ini semua. Ya. Terima kasih. Saya tidak sabar saya ya. Rupanya ada program saya. Ya, ini Bapak, tahun 2022 kita akan sampai ke sini semuanya, dari computational thinking, lalu basicnya kita core value, nilai-nilai keutamaan itu kita tahu akhirnya, karakter sekolah, budaya sekolah apa yang akan kita impikan, yang akan kita bentuk di sini. Lalu ada ini critical thinking, computational thinking, ada budaya sekolah, lalu sistem project-nya bagaimana, project based learning, project based teaching, project based living. Ini yang tahun 2022 kita geluti bersama-sama Pak Tohang. Sabar Bapak kepala sekolah. Ini Pak Tohang ini kepala sekolah ya waktu dulu, jadi
kalau ada hal-hal baru itu langsung pengen cepat-cepat. Begitu Bapak. Makanya saya bilang Pak, terlalu cepat saya lahir. Menyesal Bapak itu. Ya, terima kasih banyak Pak Tohang, Suster Kordia, dan kami mohon maaf ketika mendampingi Bapak Ibu, ya, molo adong nasalah, gitu ya. Mana nahurang ya, belajar bahasa Batak ya. Iya, kami juga belajar ternyata, kami juga belajar diam-diam, kami belajar menyelami budaya, dan kami bangga, bahagia bersama-sama, dan kami mohon maaf ketika ada salah Bapak, Ibu, dalam pendampingan kami. Semoga besok kita diperkenankan di tahun 2022 untuk semakin menggali, memperdalam nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan kita, dasar pembelajaran kita, menjadi pengalaman guru, ya, guru mengajar, pengalaman murid belajar, guru belajar, dan murid mengajar. Luar biasa. Ya, itu besok tahun 2022. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendy, Pak Heri, Pak Adi. Tak terasa waktu kita sudah pukul 14 ya, kurang 5 menit. Nanti. Terima kasih juga Pak narasumber kami. Kita sudah melalui FGD 1 tahap sesi 1-2 dan juga tahap FGD 2 tahap 2 sudah kita selesaikan, tinggal coachingnya nanti. Kami juga bahagia dan bersama dengan narasumber kami, meskipun dalam keadaan kebingungan, kesulitan kadang-kadang, tapi tetap kami bersemangat dan bergembira, bahagia karena narasumber kami juga kami lihat begitu bahagia dan semangat membimbing dan mendampingi kami, mengajari kami. Maka pada siang hari ini semuanya semakin jelas, Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah, kita sudah cakrawala kita sudah semakin luas ya, semakin tahu mana naskah akademik dan naskah dalam kurikulum kita sudah kita buat dan akan kita perdalam lagi nanti. Mari kita tetap kerjasama, sharing satu sama lain untuk mencapai yang terbaik dalam sekolah kita masing-masing. Maka mungkin sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih atas perjumpaan kita pada siang hari ini, khususnya dengan para narasumber kami, Bapak Ibu, Suster Permina dengan Pak Sitohang yang setia mendampingi kami setiap ada FGD di virtual ini. Maka bisa mungkin memberi penegasan, Suster? Iya, boleh. Bapak Sitohang dan Suster Parmina memberi 1-2 patah. Iya. Ya. Sebelum ke sepuh kita ya. Pak Sitohang. Baik Pak. Parmi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hendy dan Suster dikasih kesempatan kepada kami, nanti ditambah oleh Suster Parmina nanti. Karena inilah pertemuan terakhir sebagai narasumber di tahun ini, ya pertama kami tujukan dulu kepada para narasumber. Kami berterima kasih banyak kepada semua narasumber, bruder, bapak-bapak, dan termasuk fasilitator yang sudah memberikan pikiran, tenaga, waktu, ilmu, pengalaman kepada kami semua lewat Bapak, Ibu, Suster, Kepala Sekolah, dan para instruktur. Jujur kami katakan bahwa ilmu yang kami dapatkan, pengalaman yang kami dapatkan luar biasa. Kalau tadi Pak Hendy mengatakan menulis 2 kali membaca, karena saya sering mendengar dan juga kepala sekolah sering mendengar teman-teman yang lain atau kelompok yang lain, maka saya tambahkan menulis dan mendengar menjadi 3 kali membaca. Jadi ilmu ini sudah kami dapatkan semuanya selama pelatihan ataupun pendampingan POP ini. Memang kita sangat berharap dan punya obsesi bahwa marwah, reputasi, prestasi dari sekolah Katolik ini boleh hidup kembali, dikembalikan seperti dulu, sehingga ya minat animo masyarakat kembali juga meningkat masuk ke
sekolah kita. Kalau tadi Pak Hendy juga mengatakan reformasi sekolah, saya juga sangat setuju dengan itu, bahwa reformasi sekolah Katolik akan terjadi setelah adanya POP ini. Karena memang pikiran saya juga, inilah juga kepada Bapak Ibu Suster Kepala Sekolah, jangan-jangan selama ini kita mengalami penurunan karena kita meninggalkan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para pelindung dan juga nilai-nilai budaya lokal. Mungkin karena ditinggalkan ini selama ini, terlalu cepat kita mengikuti kemajuan-kemajuan ini, sehingga boleh dikatakan dalam tanda petik terjadilah dekadensi moral di antara kita atau dengan anak-anak kita. Dengan demikian lupa semua yang terbaik itu. Maka sekarang sudah kita gali, sudah kita analisa, ya jujur kita katakan, semua mungkin kita mengatakan inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa dan masyarakat kita sekarang. Ya, nilai-nilai yang kita gali ini, baik nilai-nilai yang spiritualitas dan nilai-nilai budaya itu, inilah sebenarnya mau kita hidupi sekarang, supaya bangsa kita ini, atau minimal lah sekolah Katolik ini bisa lebih meningkat lagi atau lebih eksis lagi di tengah-tengah masyarakat. Maka kami berpesan kepada para kepala sekolah, walaupun naskah akademik atau kurikulum kita belum secara administratif lengkap, kami berharap bulan Januari ini kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai ini di sekolah kita. Ya, tidak perlu menunggu-nunggu instruksi, menunggu-nunggu ditandatangani dulu secara legal kurikulum kita, karena kita sudah menggali itu, ya tinggal melaksanakan. Karena apalagi dilibatkan semua guru, mereka juga sudah tahu ya apa yang mau kita implementasikan di sekolah kita. Nah, memang harus terlebih dulu guru-guru kita dulu menghayatinya. Guru-guru dulu seperti yang dibilang Pak Adi tadi, move in the first. Ya, mereka dulu, baru kita move on kepada anak-anak kita. Kalau sudah ada penghayatan dalam diri guru-guru kita, kami yakin itu akan bisa dibagi kepada anak-anak kita dan juga kepada orang tua. Dengan demikian sekolah kita nanti betul-betul unggul. Dilihat orang, Januari ada perubahan. Ada apa dengan sekolah Katolik ini? Kok begitu ada perubahan, nuansa perubahan, warna perubahan, pendekatan pelayanan dan sebagainya. Itu kami harapkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, instruktur dan semua guru. Walaupun kami tidak sering datang ke sekolah, tapi hati kami, pikiran kami berharap bahwa kita berdampingan untuk mewujudkan cita-cita kita ini. Para narasumber sudah memberikan kita banyak hal, sudah kita dibimbing, pasti mereka gembira nanti kalau tahun 2021 ada evaluasi yang signifikan, ada perubahan kita. Pasti mereka gembira untuk itu. Itulah harapan kami. Kalau ada yang kurang lebih dari kami, mohon maaf. Kami siap juga untuk membantu para kepala sekolah apa yang bisa kami bantu. Asalkan jangan nanti meminta 3 kali lipat gaji ya. Kalau itu pasti tidak bisa kami janjikan. Nah, tapi pasti ada sesuatu perubahan untuk kita di tahun depan. Terima kasih Suster Cordia. Terima kasih Pak Hendy, Pak Heribertus, Pak Adi, Pak Bruder Warto tidak di sini, dan juga kepada Pak Heri tadi yang apa ya, Henry tadi ya, sebagai apa kita MC kita. Kalau ada yang kurang lebih, mohon maaf. Kalau Pak Hendy tadi berbahasa Batak luar biasa. Saya dengar Bapak dari mana pula tahu bahasa Batak itu ya. Padahal saya sedikit pun tak tahu bahasa Jawa ini. Bahasa Batak lah saya katakan Pak ya. Dapuran tano-tano, rangging marsi ronggongan. Badatta padau-dau, todita marsi omgoman. Iya, Maka Suster Cordia, mau lihat ya Mak. Kalau ada tambahan dari Suster Parmawi, kami persilahkan. Ya, Dek Uli tolong tambahin. Baik, terima kasih Pak Sitohang, sudah kurang lebih sudah disampaikan. Mas Hendy pernah tanya, Suster di FGD 1 kenapa wajahnya cemberut?
karena waktu itu banyak pemikiran apalagi ini akan banyak pekerjaan ya, apalagi kami di yayasan sudah ada program tentang nilai-nilai itu bagaimana diseragamkan, tidak menggali dari bawah, tidak dari unit, tetapi bagaimana yayasan menyeragamkan semua itu. Namun perlahan-lahan saya bisa tersenyum karena semakin dicerahi dan tersenyum karena ada optimisme bahwa kita bisa akan lebih baik ke depan dengan program-program termasuk menyusun kurikulum unggulan ini. Dan bangga sekaligus kepada para narasumber kita ya, yang saya lihat mereka meski dengan ilmunya yang tinggi tapi mereka sangat sederhana, cool ya, kita tidak merasa segan untuk mendekati, untuk bertanya lebih lanjut ya, karena mereka selalu welcome. Dan yang paling saya salutkan, entah dari mana mereka mendapatkan energi itu ya, dengan stamina yang dengan kegiatan yang full, namun tidak pernah terlihat lelah, tidak pernah terlihat resah ketika mendampingi kita. Itu ya yang saya salutkan. Dan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim, terharu karena para narasumber kita melihat usaha kerja keras, selalu mengatakan luar biasa. Ya, temuan-temuan kita kadang mereka katakan kami terharu. Ya, itu menjadi kekuatan untuk kita. Dan dalam proses itu kita tidak hanya mendapatkan ilmu dari para narasumber, tetapi dalam proses penggalian tadi dikatakan kami semakin kompak, kami tidak buru-buru pulang ke ladang seperti biasanya, tapi bekerja. Sense of belongingness ke sekolah kita masing-masing semakin diperkuat. Ini seperti istilah Batak ya, sadatinebak dua hona. Bahasa Inggrisnya kill two birds with one stone, kan? Jadi kita menembak dua burung itu dengan satu batu ya. Jadi satu senjata itu bisa mematikan dua hal. Sama dengan ketika kita tadi ya, kita sudah dapat ilmu, tapi kita juga berproses dalam banyak hal ya. Ada banyak hal yang bertambah dalam diri kita secara pribadi maupun secara tim di sekolah masing-masing. Jadi seperti yang Bapak Sitohang sampaikan, ke depan kita berharap bahwa sekolah kita akan lebih baik, akan ada hal-hal baru, terobosan-terobosan baru, revolusioner ya, untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber kami yang luar biasa. Kemarin Pak Heribertus bilang bukan hanya luar biasa, tapi luar biadab ya. Mereka 2 kali atau 3 kali lebih lagi dari sebelumnya. Kami ya. tukang ojek pajak bakti, Suster. Ya, kami sangat bangga, salut, dan berharap semoga kita bisa bertemu secara langsung, tidak hanya secara virtual, ya, supaya kami juga bisa menunjukkan inilah kami, inilah budaya Batak itu, inilah budaya sekolah kami, yayasan. Ya, terima kasih atas semuanya, juga para kepala sekolah, Bapak Ibu guru kami atas kerja kerasnya. Mari tetap bekerja sama. Ya, kami seperti yang dikatakan Pak Sitohang siap membantu. Yang lebih banyak bekerja itu Bapak Ibu semua ya. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Ini kerjaannya siapa ya ini ya? Pak Heri Adi itu Mas. Ya, Pak Adi sama Pak Heri sama Pak Heribertus lah berudah semuanya ini. Kalau tadi pertanyaan Pak Adi dari mana roh yang masuk kepada bapak ibu kepala sekolah ini sehingga ada lahir seperti itu, sebenarnya dibalikkan aja pertanyaan itu ya, dari mana roh kok bisa bertahan, narasumber itu begitulah apa ya, energi dan segalanya. Nah itulah Pak Adi, kita jawab sendirilah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tohang, Suster Parvina, dan mohon maaf para suster, Bapak Ibu yang sudah hadir pada FGD 2. Ya, FGD 2 tadi, ini yang sesi 2, sudah ada yang hadir. Iya. Sudah Ya, bergabung mohon semua maaf ini karena Mas. belum selesai. Dan nanti kita tutup bersama dan masuk bareng-bareng. Gitu ya. Mari, Pak Hendri, silakan ditutup, Pak. Ya, baik, Suster Bapak Ibu, terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas segala kerja keras, kerja cerdas Suster Bapak Ibu dalam menyusun naskah akademik dan naskah kurikulum. Sangat luar biasa dan membuat terpukau para narasumber kita semua. Saya tutup dengan satu pantun ya.
Oh, silakan, Pak. Ada cicak diam-diam merayap menyusuri lorong yang sangat gelap. Teruslah bergerak walaupun senyap, menyusun naskah akademik lebih lengkap. Wah, mantap. Oke, baik. Mohon kesediaannya Ibu Indri Christine untuk menutup dengan doa. Silakan Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapa kami yang ada dalam surga. Sampai saat ini kami masih merasakan kasih karunia-Mu, sehingga kami masih dalam keadaan sehat hingga sampai saat ini. Bapa yang baik, semua yang telah kami lakukan, Engkau terus berkati kami supaya segala usaha kami ini membuahkan hasil, sehingga seluruh sekolah-sekolah kami bisa lebih maju lagi. Bapa yang baik, terimalah doa kami ini, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Indri. Terima kasih. Doa. Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih.